Salam saudara-saudara yang ada di rumah, yang lagi streaming, saya percaya kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Dan saya percaya hari ini firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita, biar kita semakin hari semakin kuat dan mencapai destiny kita. Amin saudara. Hari ini saya mau sharing dari Kejadian saudara. Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Saya sering membaca ayat ini dan setiap kali saya membaca Alkitab pasti dimulai dengan Kejadian. Betul saudara? Ada yang baca Alkitab dari Wahyu ke Kejadian atau dibalik? Enggak ada ya saudara ya. Biasanya orang umumnya dari Kejadian sampai Maliaki atau mungkin dari Matius sampai Wahyu. Enggak ada, dari Wahyu dulu. Wah, saya mau baca dari Wahyu dulu. Habis itu saya baru sampai ke Matius, habis itu dari Maliaki baru ke Kejadian. Itu kualik jengene. Tapi saya, orang pada umumnya membaca Alkitab dari Kejadian, betul? Dan seringkali membaca kisah ini, betul saudara? Tentang Adam dan Hawa dan Tuhan Allah Bapa. Mari kita baca di Kejadian 3 ayat 7 sampai 10. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Seperti hari-hari ini sejuk saudara. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, nggak tahu Adam atau Hawa yang menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Setiap kita manusia tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Tidak lepas dari yang namanya dosa, betul? Ada yang dosa kecil, dosa besar, sama aja saudara. Mau dosa kecil, dosa besar, sama aja. Dosanya di hadapan Tuhan sama. Dan hari itu Adam dan Hawa melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan Tuhan. Dan Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Informasi buat saudara, hari ini adalah hari Yom Kippur, betul saudara? Yang saudara tahu, hari ini jam 10 malam, pas sundown di Israel. Itu secara geografis. Secara geografisnya, bangsa Israel merayakan Yom Kippur adalah jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Karena sundown di sana jam 6 sore di sana, jam 10 di sini. Jam 10 malam. Itu just for you information. Sama seperti ini. Secara geografis, Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Betul saudara? Enggak ke taman yang lain. Dan Allah Bapa hari itu, dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang maha mengerti. Dia Tuhan yang tahu ke depan seperti apa. Dia adalah Alfa dan Omega. Tapi seringkali Pak Yusak ngomong Tuhan itu maha tahu tapi nggak mau tahu. Belum mau tahu. Betul saudara? Ketika dia bertanya, "Di manakah engkau?" Saudara pernah berpikir, loh kok Tuhan kok ngomong di manakah engkau? Jangan kok Tuhan nggak tahu sih? Tuhan itu maha tahu. Tapi pertanyaan di sini saudara, di manakah engkau? Bukan geografisnya, tapi kepada siapa? Kepada jiwa dan rohnya Adam dan Hawa. Di mana engkau?
engkau sudah pergi daripadaku. Bukan fisiknya, bukan fisik dan Adam dan Hawa. Tuhan sangat tahu Adam dan Hawa fisiknya ada di Taman Eden. Lagi ngumpet kayak mangki. Tapi bukan fisiknya yang Tuhan. Tapi rohnya sudah menjauh daripada Tuhan. Karena dia sudah melanggar titah-titah Tuhan. Betul saudara? Banyak daripada saudara, sebagian besar daripada saudara pernah mungkin pesan yang namanya ojek online atau makanan online. Macam-macam hari-hari ini. Betul saudara? Sering gak ditelepon sama drivernya? Pak, rumahnya di mana? Sering saudara? Alamatnya di mana? Sesuai titik enggak? Sesuai alamat enggak? Terus kadang-kadang kalau dia sudah masuk ke komplek, dia akan telepon kita. Pak, rumahnya sebelah mana? Terus jawaban kita pertama apa? Bapak ada di mana? Betul saudara? Kamu ada di mana? Ketika kita ngomong kamu ada di mana? Ketika si bapak itu akan ngomong, saya ada di Pengkolan, dekat pos sapam, dekat gardu warna putih, dekat tiang listrik warna ini, dekat iklan warna ini. Kita akan langsung tahu, oh Pak itu sedikit lagi Pak. 5 rumah lagi ada belokan, belok ke kanan. Rumah ketiga itu rumah saya. Betul saudara? Ketika kita bisa memberikan penjelasan, ketika kita bisa memberikan suatu opini kepada Tuhan, Tuhan bisa membawa kita kembali ke rumah Bapa. Betul saudara? Tahun ini adalah tahun rumah, tahun kemah. Banyak daripada setiap kita yang fisiknya kira-kira ada di rumah, tapi sebenarnya hati dan rohnya sudah tidak ada di rumah itu. Itu seperti anak bungsu saudara dan anak sulung. Itu dua-duanya merasa gak homey di rumah. Dia punya segala sesuatunya. Anak bungsu, dia pengen kekayaan dari papanya. Dia pengen berkatnya aja. Anak sulung lebih-lebih lagi. Dia adalah seorang pelayan yang sejati. Dia seorang pekerja yang sejati. Submit sama papanya. Bekerja dengan keras. Bekerja dengan excellent. Tapi hatinya tidak pernah ada di rumah orang tuanya. Saudara bisa baca di perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu ketika dia berkata, aku gak suka lagi di rumah ini, bagi harta Pak. Dia ngomong apa? Oke, tak bagi. Dia pergi dari rumahnya dan dia merasakan kandang babi itu seperti apa. Dan akhirnya dia pulang lagi ke rumah dan dia ngomong, ya Bapak, ternyata lebih enak di rumah Bapak daripada di sana. Tapi anak sulung dari kecil sampai dia sudah tua ada di rumah bapaknya. Tapi dia gak pernah ngerti arti yang namanya home. Betul saudara? Dua perumpamaan ini. Seringkali kita ada di dalam pelayanan. Seringkali kita ada di ladang. Seringkali kita ada di dalam suatu kegerakan. Tapi sebenarnya Tuhan berkata, di manakah engkau? Di manakah engkau? Aku udah gak lihat engkau lagi. Fisikmu mungkin ada. Fisikmu mungkin ada. Engkau ikut sebuah pergerakan. Engkau setiap acara, setiap ikut apapun engkau ikut. Tapi seringkali kita, Tuhan ngomong, di manakah engkau? Tuhan sudah gak punya chemistry lagi. Tuhan udah gak punya relationship. Kita tahu Tuhan apa kata orang. Ayub berkata, ketika dia mengalami proses segala sesuatunya, dia baru ngomong, bukan kata orang, aku mengenal dia, Tuhan, tapi aku mengenal dia, karena dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Hari-hari ini, banyak sekali
anak-anak Tuhan. Yang Tuhan mungkin berkata, di manakah engkau nak? Di manakah engkau nak? Ayat selanjutnya saudara. Hari ini, di sore ini adalah hari Yom Kippur. Mari kita rekonsiliasi dengan Tuhan. Seringkali kita berkata, enggak mau ngakuin. Enggak, aku tetap kok Tuhan. Aku masih oke kok, aku masih oke. Aku masih oke. Tapi yang tahu kedalaman hidupmu itu siapa sih? Ya Tuhan. Mungkin kau bisa membalut dengan sedemikian rupa, dengan pelayananmu, dengan permainanmu, dengan apapun. Tapi yang tahu kedalamanmu itu siapa? Tuhan. Hari ini hari Yom Kippur saudara. Hari penebusan, hari pentahiran. Biar ketika Tuhan berkata, di manakah engkau? Kita berkata, ini Tuhan, ini aku Tuhan. Saya mau buka ayat satu lagi saudara. Di Ibrani saudara. Kita mau buka Ibrani. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 berkata seperti ini. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Hari itu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan seumur hidupnya sampai matinya mereka tidak pernah kembali ke Taman Eden. Karena Tuhan berkata, hari ini juga engkau mati. Mereka berharap, Alkitab menuliskan, ketika mereka melahirkan yang namanya Set, mereka berharap Tuhan akan mengampuni mereka dan mereka akan kembali ke Taman Eden. Sampai hari matinya, Adam dan Hawa tidak pernah kembali ke Taman Eden. Itu pun terjadi kepada sebagian besar bangsa Israel. 90% daripada mereka tidak pernah menginjak tanah perjanjian. Tapi hari ini Tuhan berkata, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan, a new way, jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan darah Yesus kita bisa kembali ke tanah perjanjian. Dengan darah Yesus kita bisa kembali ke Taman Eden. Dan Tuhan ngomong di bumi seperti di surga. Hari ini ketika engkau berkata, dengan darah Yesus aku ditahirkan, aku ditebus. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang selalu pengen dekat sama kita. Amin saudara. Ketika manusia di Taman Eden sekalipun, Tuhan selalu berkunjung. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ingin berjalan dengan manusia. Tuhan selalu ingin kumpul dengan manusia. Itu sudah sifatnya. Itu sudah keinginannya. Dan itu gak bisa disangkali. Tapi dosa ini loh yang membuat kita ini terpisah dari Tuhan. Tapi dengan darah Yesus kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ayat yang terakhir. Minggu kemarin saya ngomong tentang kabut saudara.
Saya teruskan sedikit. Di Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Maka kata Yesus kepada mereka, ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku, Tuhan Allah, yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Hari itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari itu bangsa Israel bersungut-sungut dan Tuhan berkata, aku akan mendatangkan roti dari surga. Sungut-sungut aja bisa mendatangkan roti dari surga. Apalagi doa orang benar. Amin saudara. Nenek moyang kami, mereka menerima mana selama 40 tahun. Artinya apa? Penyertaan Tuhan setiap hari. Betul saudara? Dan hari ini kita terima roti hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu yang membuat kita berkehidupan dan kita terima air yang murni. Amin saudara. Setiap kali saudara lihat tabut perjanjian ini, ingatlah di dalamnya ada yang namanya mana. Di dalamnya ada yang namanya tongkat Harun yang berbuah dan berbunga. Artinya apa? Tongkat yang mati, salib adalah kayu, benda mati. Tapi Tuhan sudah membalikan keadaan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Amin. Itulah namanya perjanjian mana, itulah perjanjian tongkat. Dan yang ketiga, di dalam tabut perjanjian ada yang namanya dua loh batu. Siapakah firman yang hidup itu? Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita melihat tabut, kita mengingat akan 3 perjanjian itu. Ada 3 perjanjian, penyertaan Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, kemustahilan. Itu tidak ada di dalam Yesus. Impossible is nothing. Yang mati akan berbunga. Yang mati akan berbuah. Yang mati akan bangkit. Dan firman itu yang akan menjadi pelita bagi hidup kita. Dan terang bagi jalan-jalanmu. Amin saudara. Hari ini, hari Yom Kippur. Sore hari ini Yom Kippur saudara. Dan saya percaya ketika Tuhan berkata, di manakah engkau? Biarlah kita berkata, Hineni, here I am. Here I am Lord. Here I am Lord. Use me. Didik aku. Ubah aku. Jadikan aku seperti apa yang kau mau. Biar aku sampai ke tanah perjanjianku. Prosesnya panjang. Tapi percaya, ada Yesus. Masih ada Tuhan. Masih ada harapan. Dan saya percaya kita akan kuat sampai garis akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Coba ditayangkan Imamat 16 ayat ke-30. Imamat 16 ayat 30. Ya. Kita baca sama-sama hari ini dari Imamat 16 ayat 30. Hari ini adalah Hari Raya
Yom Kippur ya, di mana dikatakan hari penebusan dan hari perdamaian. Firman Tuhan di dalam Imamat 16 ayat 30 mengatakan gini, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Ini janji Tuhan di dalam Imamat 16 ayat 30. Mungkin saudara akan mengatakan, Bu, itu kan perjanjian lama, sekarang kan perjanjian baru. Betul saudara. Tadi Luki sudah terangkan, oleh karena darah Yesus. Kalau zaman dulu itu memakai darah domba atau darah lembu. Sekarang kami sudah tidak memakai itu lagi. Sebagai tandanya yaitu roti dan anggur. Saya percaya bahwa saudara dan saya mungkin setiap hari, mungkin 1 bulan 1 kali, mungkin ada yang 3 bulan 1 kali, untuk mengingat bahwa hanya dengan darah dan dengan roti itu mengingatkan bahwa setiap kali dosa-dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa. Ya. Nah, tapi hari ini kita memperingati akan Yom Kippur. Tidak ada satupun yang kita tidak berbuat dosa. Kita harus merendahkan diri. Dan saat ini, pagi ini, saya minta kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pendamaian di hadapan Tuhan. Saya ajak saudara nyanyikan basuh aku dalam darahmu. Ya. Nyanyikan dengan segenap hati supaya Tuhan membasuh dengan darahnya. Hanya darah Yesus yang bisa membasuh saudara dan saya. Di dalam darahmu, anakku. Jamah ini luruskan hatiku dengan roh-Mu. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta, jadikan hamba berkenan kepada lebih dari segala harta. Dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata, tiada bersama.
bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Saudara masing-masing koreksi diri di hadapan Tuhan. Gak ada satupun kita yang tidak pernah menyakitkan hati Tuhan. Bila saudara merasakan pernah menyakiti hati orang tuamu, saudaramu, anakmu, hari ini bereskan di hadapan Tuhan, minta ditahirkan. Kalau saudara saat ini masih ada sakit hati, dendam, marah terhadap orang lain, terhadap semua orang di sekitar saudara, inilah waktunya minta ditahirkan. Bibir mulut kita minta dibasuh dengan darah Yesus. Minta dijamah bibir mulut kita. Minta hari ini Tuhan bereskan, didamaikan. Minta diampuni semua dosa dan kesalahan kita. Minta diputihkan lagi. Ingat saudara, apa yang pernah kita sakit oleh karena ada orang yang menyakiti hati kita, lepaskan pengampunan. Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Jangan menyimpan kepahitan. Lepaskan pengampunan. Kalau saat ini saudara mengalami dibohongi, ditipu, sehingga merasa sakit, lepaskan pengampunan. Kalau saat ini saudara merasakan menggerutu, mengeluh di hadapan Tuhan, karena selalu ada di padang pasir, minta ampun sama Tuhan. Kalau saat ini saudara merasakan persoalanmu tidak habis-habis, sehingga merasa kecewa dengan Tuhan, minta ampun hari ini sama Tuhan. Kalau saat ini saudara merasakan, saudara sudah berdoa, bahkan bertahun-tahun berdoa, rasanya Tuhan gak mau dengar. Tuhan selalu mendengar doa. Minta ampun saat ini di hadapan Tuhan. Semua roh kekecewaan, yang ada minta dicabut sama Tuhan. Apabila ada kekhawatiran dalam hidupmu sehingga meragukan akan Tuhan, minta ampun pada pagi hari ini. Ini masa pendamaian, masa Yom Kippur, masa di mana Tuhan menurunkan grafiratnya buat saudara dan saya. Membuat pendamaian pada saat ini dengan Tuhan dan dengan sesama.
biar kita boleh mengatakan dalam hidup kita, lebih dari segalanya, hanya menginginkan Tuhan, menjadi hamba yang setia sampai garis akhir. Kita katakan, lebih dari segalanya Tuhan, aku menginginkan Engkau. Katakan, ku ingin Engkau Tuhan. Ingin lebih dekat ya Tuhan, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu ya Tuhan. Dengar doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Tarik kami lebih lagi untuk setia sampai garis akhir. Mengasihi-Mu Tuhan. Percaya bahwa Engkau yang menentukan langkah-langkah hidup kami. Percaya penuh Tuhan bahwa kami boleh masuk di dalam tabir-Mu Tuhan. Untuk masuk dan minta pengampunan yang daripada-Mu. Hanya dengan darah-Mu, dengan darah anak domba, kami dikuduskan dan diampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah kami tidak selalu berbuat dosa di hadapan-Mu dan setiap kali menggoreskan akan daging-Mu Tuhan untuk mengeluarkan darah, untuk mencuci akan dosa kami. Buat kami Tuhan mempunyai kehidupan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau membereskan hidup kami. Engkau membuat kami didamaikan dengan Engkau. Seperti anak bungsu yang kembali kepadamu dan diterima kembali. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Seperti Naaman yang ditahirkan. Hari ini Tuhan, terima kasih untuk pentahiran yang Kau berikan buat kami. Biarlah kami boleh menjaga hidup kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita meteraikan dengan pengurapan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami katakan di hadapan-Mu ya Tuhan, biarlah termeterai dengan hidup kami. Biarlah dengan pengurapan ini termeterai segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, termeterai akan pengampunan yang sudah Kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tetap Tuhan, mata kami adalah mata yang tertuju kepadamu. Dan telinga kami ini Tuhan, mau selalu mendengar akan suara-Mu. Biar bibir mulut kami ya Tuhan, mengucapkan perkataan-perkataan yang benar-benar dikuduskan. Sampai apa yang kami katakan menjadi berkat buat orang lain. Pegang hati kami Tuhan, supaya hati kami tetap melekat kepadamu. Dan mempunyai hati hineni. Engkau lepaskan kami daripada semua ketegar-tegukan kami dan semua kebodohan kami.
Biarlah hari ini ya Tuhan, tetap Engkau menyertai kami di dalam segala pekerjaan kami. Biarlah apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau hari ini Tuhan, tidak ada yang gagal. Karena kami tahu perjalanan kami ada di dalam tangan-Mu. Biarlah kaki kami juga Tuhan, Engkau pimpin sampai kaki kami ini berjalan sesuai dengan rel yang daripadamu. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik. Hari ini Tuhan, kami mau mengatakan di hadapan-Mu, hidup kami adalah milik-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.